Nah, maka harus dicarikan alasan kuat yang tadi Kang Mahesa bilang, potensi kerusakan, potensi ancaman dan semacamnya itu kalau seumpama ini diberlakukan atau dibangun PIK 2. Itu Kang. Kenapa Kan saya bilang saya ngomong, sering kita sampaikan begini. Kode etik jual beli itu simple, innamal bai'u an taradin. Kalau pemilik tanah emang menghendaki dijual senang sama senang, bodoh, kita kagak urus. Nah, kita kan namanya ngurusin orang. Kalau orang ada mau jual tanah, kita larang-larang. Nggak di situ kita konteksnya, intimidasinya yang kita lawan gitu. Kalau suka sama suka, harga sesuai pasar. Sekarang logikanya begini, tahu PLTU dilontar, bayawakan. Nah, zaman 20 tahun yang lalu, zamannya SBY, itu harga tanah dihargai 200.000. 20 tahun yang lalu, nggak ada ceritanya tanah per meter. Nggak ada ceritanya tanah turun, nggak ada ceritanya. Nih, oke, saya bocorin. Yang ngelihatin NJOP saya, yang pertama di harga 103.000, kemudian menjadi 48.000, itu Intel. Artinya kan ini jelas-jelasan penindasan oleh Londo Ireng. Harusnya kalau staf desa ya mengambil perpuluh kan wajar ya, sebagai 23.000 sebanyak lah. Ada satu hal yang nggak bisa saya omongin di sini, karena ini data rahasia ya. Ada satu hal nih, alasannya kenapa saya nolak keras sampai istilahnya mati pun saya siap, ada. Tapi ini hanya saya akan omongin kalau kopdar. Bener-bener ujian ini. Kan nggak semua data itu kita layak diomongin di publik. Ada satu, cuma ini mah nggak bisa saya omongin di publik. Nggak bisa. Mungkin kalau kopdar saya jelasin, tuh mana tanggung jawabmu sebagai santri NU, sebagai mahasiswa. Ini harusnya lebih paham tuh santri NU, serius. Ada satu hal, dan ini diketahui oleh orang-orang besar. Di Banten udah tahu semua. Sebenarnya targetnya apa di Banten, mereka sudah tahu. Itulah kenapa Kesultanan Banten menolak keras. Jadi ceritanya gini, saya bocorin ya, sebagian aja. Awalnya Kesultanan Banten itu masih siap bernegosiasi. Awalnya nih ya, bahkan waktu itu saya sampaikan di hadapan Kasat Intel Polda. Nih saya sebut nih, saya sampaikan di hadapan Kasat Intel Polda, di hadapan Abah Fathul Azim dan Sultan Bambang Wisanggeni. Saya, Sultan Bambang Wisanggeni, Abah Fathul Azim, dan Kasat Intel Polda. Ada satu lagi nih, kita ngobrol lima orang. Saya sampaikan di hadapan Kasat Intel. Awalnya saya itu siap bernegosiasi. Saya minta 4 poin. 1, selesai, jangan dulu berbicara mensejahterakan rakyat Banten dengan para pekerja nanti bisa dipekerjakan. Selesaikan dulu biaya kerohiman kepada Kesultanan Banten. Nanti dana inilah yang akan mensejahterakan Banten. Yang kedua, saat berjalannya PIK dan setelah berjalannya PIK harus rakyat Banten yang bekerja. Yang ketiga, setelah PIK berjalan, tiap 1 kilo laut minta pos. Kami minta pos, di mana pos itu yang menungguin Laskar Kesultanan Banten. Bukan Polri, bukan TNI. Artinya TNI kan yang memfasilitasi negara kan. Kalau TNI, Angkatan Laut, polisi, itu terus itu berjalan. Tapi kami dari Kesultanan Banten meminta setiap 1 kilo pos Kesultanan Banten. Artinya, PIK berjalan, Kesultanan Banten ikut mengawas. Yang keempat, kami tidak mau ada bendera Tiongkok berdiri di tanah, berkibar di tanah Banten. 4 poin ini saya sampaikan di hadapan Kasat Intel Polda dengan rekannya, di hadapan Abah Fathul Azim. 4 hal saya minta. Kalau pengen PIK berjalan, penuhi 4 hal. Saya ulangi sekali lagi ya. Selesaikan biaya kerohiman, saat berjalan dan setelah berjalan harus karyawan rakyat Banten. Yang ketiga, Kesultanan Banten ikut mengawasi berjalannya PIK. Yang keempat, kami tidak mau melihat bendera Tiongkok di tanah Banten. Semuanya demi kebangsaan toh, permintaan saya. Demi kedaulatan bangsa, yang semua yang saya bahas ini dilindungi undang-undang semua. Nah, kemudian setelah tahu ada hal yang lebih besar dari ini, tutup, nggak ada alasan, stop PIK 2. Nah, bagian yang alasan kenapa rahasia itu nggak bisa diomong, rahasia, sangat-sangat rahasia. Iya, oke, paham Pak. Akhirnya, oh ini udah nggak bisa nego ini, nggak bisa, PIK 2 harus di stop.